wabarakatuh. Di sini saya Risna Nur Malasari, Teknik Elektro 18 Universitas Nusa Putra akan mencoba menjelaskan tentang tugas mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Tugas kali ini merupakan tugas proyek untuk UTS, di mana diperintahkan untuk membuat video sepanjang 25 menit untuk 5 soal. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang K3. Apa sih K3 itu? K3 merupakan sebuah upaya perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja pada suatu institusi, proyek, atau tempat kerja. K3 diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Istilah K3 tentu sudah sangat sering Anda dengar. K3 adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja pada lokasi institusi maupun lokasi proyek. K3 mencakup banyak ruang lingkup untuk memastikan kesejahteraan manusia yang bekerja. Hal ini dapat termasuk ke dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur keamanan pekerjaan, hingga mencakup kesejahteraan manusia yang bekerja. Selanjutnya yaitu fungsi K3. Pelaksanaan K3 akan tepat bermanfaat bagi perlindungan pekerja. Di sisi lain, perusahaan juga akan memperoleh kinerja yang optimal dari pekerjanya jika K3 ditetapkan dengan baik. Berikut beberapa fungsi secara umum yang Anda ketahui. K3 memiliki fungsi utama sebagai pedoman saat melakukan identifikasi risiko yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Kedua, K3 akan membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan desain lokasi kerja, proses, organisir, dan pelaksanaan kerja. Ketiga, K3 menjadi pedoman untuk membuat desain metode pengendalian bahaya dan prosedur penanganannya serta keefektifan penanganannya. Sehingga jika terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karyawan akan dapat mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Keempat yaitu K3 dapat digunakan sebagai pedoman juga untuk memantau kesehatan pekerja. Gangguan kesehatan pada pekerja wajib diketahui sehingga keamanan dan keselamatan pekerja dapat dijamin aman. Kelima, K3 dapat memberi standar informasi, edukasi, dan juga pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja. Para karyawan atau pekerja seharusnya wajib mematuhi standar yang aman. Selanjutnya yaitu peran dan tujuan K3 pada lingkungan pekerjaan. K3 adalah jaminan keselamatan di lingkungan kerja. Oleh sebab itu ada banyak peran K3 di lingkungan kerja, seperti yang pertama, K3 adalah mengingatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Ketika kesejahteraan terpenuhi, maka produktivitas pekerja akan meningkat. Kedua, K3 menjamin setiap sumber produksi dimanfaatkan dengan aman dan efisien. Ketiga, K3 secara otomatis akan membuat perusahaan menyiapkan tindakan antisipatif guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit di lingkungan kerja. Kemudian, ruang lingkup keselamatan kerja. Sesuai dengan pengertian, fungsi, dan peran K3 yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting yang wajib diperhatikan oleh perusahaan dalam menerapkan K3. Yang pertama yaitu metode kerja. Metode kerja adalah cara-cara kerja yang harus ditempuh oleh pekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif dan efisien, serta menjamin keselamatan dan kesehatannya. Contohnya,
Seorang pekerja wajib diberitahu cara mengoperasikan mesin produksi serta apa yang dilakukan untuk melindungi diri apabila sesuatu yang membahayakan terjadi. Yang kedua yaitu ruang lingkup lingkungan kerja. Lingkungan kerja tentunya adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas kerja. Situasi dan kondisi lingkungan kerja harus layak. Aspek aliran udara yang lancar, penerangan yang baik, serta kebersihan lingkungan menjadi 3 poin mendasar untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit. Yang terakhir yaitu alat kerja dan material. Semua alat kerja serta material produksi yang digunakan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Apabila terdapat alat atau material yang berbahaya, maka harus diketahui dengan baik bagaimana cara menggunakannya. Maka terkait dengan itu, para pekerja harus dibekali edukasi tentang jenis-jenis alat atau material berbahaya yang ada di lingkungan kerja. Dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap standar kesehatan kerja. Beberapa jenis bahaya dalam K3 berikut ini, yaitu yang pertama, jenis bahaya kimia. Jenis bahaya kimia dapat berasal dari berbagai material kimia yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan jika tersentuh atau terhirup oleh pekerja. Seperti gas kimia beracun, uap hasil pembakaran bahan kimia, abu sisa pembakaran material kimia. Kedua, jenis bahaya fisika. Sesuai dengan namanya, bahaya jenis fisika berasal dari bermacam hal yang terkait dengan fisika yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan tubuh serta keselamatan pekerja. Contohnya, suara mesin yang terlalu keras sehingga dapat berpotensi merusak pendengaran, temperatur lingkungan kerja yang sangat ekstrim, baik itu terlalu dingin maupun terlalu panas, kualitas udara yang tidak baik, ini biasanya dihasilkan oleh uap atau asap pembakaran. Selanjutnya yaitu jenis bahaya aktivitas pekerjaan. Jenis bahaya yang satu ini berdasarkan aktivitas pekerjaan yang berpotensi tidak baik bagi kesehatan atau aktivitas kerja yang mengancam keselamatan jiwa pekerja. Di antaranya yaitu penerangan yang sangat minim di lokasi kerja, hal ini berpotensi merusak penglihatan. Pekerjaan mengangkut barang atau material yang menggunakan manusia secara langsung sehingga berpotensi mengakibatkan luka atau cedera. Peralatan kerja atau pengaman yang kurang lengkap sehingga dapat menyebabkan pekerja luka atau cedera. Itu tadi penjelasan tentang ruang lingkup, peran dan fungsi serta definisi dari K3 dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu contoh K3 dalam ketenaga listrikan. Dalam pemasangan instalasi listrik, biasanya rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa timbul akibat adanya sentuh langsung dengan penghantar beraliran arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bahaya listrik serta tindakan keselamatan kerja. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik diantaranya kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Jaringan dengan hantaran telanjang peralatan listrik yang rusak, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Penggantian kawat sikring yang tidak sesuai dengan kapasitas sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Penyambungan peralatan listrik pada kontak-kontak atau stop kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Contoh langkah-langkah keselamatan kerja berhubungan dengan peralatan listrik, tempat kerja dan cara melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dapat
diikuti petunjuk berikut, yaitu yang pertama, menurut Puil ayat 920b6, beberapa ketentuan peralatan listrik diantaranya. Peralatan yang rusak harus segera diganti dan diperbaiki. Untuk peralatan rumah tangga seperti saklar, fitting, kontak-kontak, setrika listrik, pompa listrik yang dapat mengakibatkan kecelakaan listrik. B. Tidak diperbolehkan mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar, mengganti kawat pengaman lebur dengan kawat yang kapasitasnya lebih besar, memasang kawat tambahan pada pengaman lebur untuk menambah daya. C. Bagian yang bertegangan harus ditutup dan tidak boleh disentuh seperti terminal-terminal, sambungan kabel, dan lain-lain. D. Peralatan listrik yang rangkaiannya terbuat dari logam harus ditanahkan. 2. Menurut Puil ayat 921 tentang keselamatan kerja berkaitan dengan tempat kerja, diantaranya: A. Ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan listrik terbuka harus diberi tanda peringatan awas berbahaya. B. Berhati-hatilah bekerja di bawah jaringan listrik. C. Perlu digunakan peralatan pelindung bila bekerja di daerah yang rawan bahaya listrik. 3. Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik yang mendukung pada keselamatan kerja antara lain: pekerja instalasi listrik harus memiliki pengetahuan yang telah ditetapkan oleh PLN atau ahli. 2. Pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung seperti baju pengaman di mana lengan panjang tidak mengandung logam kuat dan tahan terhadap gesekan, sepatu, helm, sarung tangan. 3. Peralatan atau komponen listrik dan cara pemasangan instalasinya harus sesuai dengan Puil. 4. Bekerja dengan menggunakan peralatan yang baik. 5. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk. 6. Tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya, tetapi dengan cara memegang dan menarik tusuk kontak tersebut. Selanjutnya yaitu tentang alat pengaman dalam K3. Suatu rencana mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja harus ditindaklanjuti dengan penyediaan perlengkapan K3 yang meliputi alat pelindung diri atau APD dan alat pengaman kerja atau APK. Berikut merupakan daftar kebutuhan APD sesuai dengan kondisi kerja, antara lain: pelindung tubuh atau protective overall. Pelindung tubuh adalah baju kerja yang dipakai selama melakukan tugas pekerjaan dengan ukuran yang pas dengan postur tubuh setiap tenaga kerja sesuai jenis pekerjaannya. Berikut saya cantumkan contoh dari jenis-jenis pelindung tubuh. Kedua yaitu pelindung kepala, safety helmet. Pelindung kepala adalah topi atau helm yang dipakai untuk melindungi kepala selama melakukan pekerjaan untuk mencegah cedera di kepala yang disebabkan oleh benturan kepala dengan benda atau objek yang jatuh atau terlempar, gerakan personil yang membentur kepala dengan objek yang diam di atasnya, kontak dengan listrik. Selanjutnya yaitu pelindung mata atau safety glasses. Kacamata pelindung berfungsi untuk melindungi mata dari percikan logam cair, percikan bahan kimia, dan pekerjaan berdebu. Mata dapat luka karena radiasi atau terkena debu yang berterbangan. Keempat yaitu pelindung tangan atau safety gloves. Sarung tangan dapat melindungi tangan dari peralatan atau benda tajam lainnya yang dipegang pada saat bekerja. Sarung tangan dapat melindungi tangan dari zat kimia atau bahan beracun. Selanjutnya yaitu pelindung kaki atau safety shoes. Sepatu keselamatan atau safety shoes dapat dipakai untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan tersandung bahan keras seperti logam atau kayu, terinjak atau terhimpit beban
berat atau mencegah luka bakar pada waktu mengelas. Beberapa jenis sepatu keselamatan dapat dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang dihadapi. Yang keenam yaitu pelindung pernapasan. Debu yang halus akan berbahaya bila masuk pernapasan yang tidak terlindungi. Beberapa pekerjaan seperti kegiatan mengolah bahan bangunan atau pengoperasian alat-alat berat pada penanganan agregat dapat menimbulkan debu yang berbahaya. Pelindung pernapasan atau masker dapat mencegah masuknya debu dan partikel halus lainnya masuk ke dalam lubang pernapasan atau hidung. 7. Pelindung telinga atau ear protection. Pelindung telinga harus dipakai apabila bekerja pada lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan yang tinggi karena dapat merusak pendengaran secara permanen. Ambang batas tingkat kebisingan di bawah 85 desibel ampere. Jenis pelindung telinga yang umum adalah earplug dan earmuffs. Selanjutnya yaitu pemeriksaan alat pengaman kerja atau APK. Jenis dan fungsi APK yang dipakai selama pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan dalam lingkungan kerja. Jenis alat pengaman kerja yang dibutuhkan dengan sesuai kondisi kerja antara lain 1. Alat pemadam api ringan. Untuk menanggulangi bahaya kebakaran di lokasi pekerjaan, maka harus disediakan APAR atau alat pemadam api ringan, yaitu jenis alat pemadam api yang mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api saat awal terjadi kebakaran dan beratnya tidak melebihi 16 kg. 2. Rambu-rambu kerja. A. Safety cone. Pengaman kerja untuk memberi batas daerah kerja sehingga yang tidak berkepentingan tidak dapat melewati rambu tersebut. Tersedia dalam beberapa jenis ukuran yang penggunaannya tergantung pada kondisi tempat kerja. Safety cone seperti pada contoh berikut ini. Ketiga, label peringatan. Label yang tidak berkepentingan dilarang masuk, mengandung arti bahwa adanya orang lain di dalam ruang atau tempat kerja akan mengganggu petugas yang sedang bekerja di tempat kerja tersebut. Yang terakhir yaitu obat P3K. Obat yang tersedia dalam kotak P3K terbatas pada obat yang diperlukan dalam kondisi mendesak untuk pertolongan pertama, misalnya obat luka dan pembalutnya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang tentang K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku sejak tahap rekayasa. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Dasar hukum undang-undang tentang K3 yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, peraturan yang dikeluarkan oleh departemen lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mengatur tentang kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja, kewajiban dan hak pekerja, kewenangan Menteri Tenaga Kerja untuk membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi aktif dari pengusaha atau pengurus dan pekerja di tempat kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi dan meningkatkan produktivitas kerja. Ancaman pidana atas pelanggaran ini dengan hukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 23 tentang Kesehatan Kerja dijelaskan sebagai berikut. Kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal sejalan dengan program perlindungan pekerja. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan kerja dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1991 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan ini diatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini diatur tentang perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, kompetensi kerja, perjanjian kerja bersama atau PKB, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi. Instalasi atom harus mempunyai petugas dan ahli proteksi radiasi. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada pekerja radiasi adalah calon pekerja radiasi berskala setiap 1 tahun. Pekerja radiasi yang akan putus hubungan kerja. Pekerja radiasi wajib mempunyai kartu kesehatan dan petugas proteksi wajib mencatat dalam kartu khusus banyaknya dosis pajanan radiasi yang diterima masing-masing pekerja. Apabila pekerja menerima dosis radiasi melebihi nilai ambang batas yang diizinkan, maka pekerja tersebut harus dipindahkan tempat kerjanya. Perlu adanya pembagian daerah kerja sesuai dengan tingkat bahaya radiasi dan pengelolaan limbah radioaktif. Perlu ada tindakan dan pengamanan untuk keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan radiasi. Pelanggaran ketentuan ini diancam pidana denda Rp100.000. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya. Dalam peraturan ini diatur tentang pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, syarat dan cara memperoleh izin, kewajiban dan tanggung jawab pemegang izin, serta pemeriksaan dan ketentuan pidana. Keputusan Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dalam peraturan ini diatur hak pekerja kalau menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, pekerja tersebut mempunyai hak untuk mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir, paling lama 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Permenaker-Trans. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.per.05/Men/1978 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemakaian lift listrik untuk pengangkutan orang dan barang. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.per.01/Men/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Dalam peraturan ini diatur tentang tempat kerja dan alat-alat kerja, perancah tangga dan rumah tangga, alat-alat angkat, kabel baja, tambang, rantai dan peralatan bantu, mesin-mesin, peralatan konstruksi bangunan, konstruksi di bawah tanah, penggalian, pekerjaan memancang, pekerjaan beton,
pekerjaan pembongkaran, penggunaan perlengkapan, penyelamatan, dan perlindungan diri. Peraturan ini sangat bermanfaat bagi rumah sakit yang sedang mengadakan renovasi atau membangun rumah sakit baru ataupun dalam perawatan bangunan. Selanjutnya yaitu pencegahan kecelakaan K3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Terjadinya kecelakaan merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan kerja maupun perusahaan atau organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Berdasarkan teori domino effect penyebab kecelakaan kerja, maka dapat dirancang sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Mencegah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa dihindari dengan memperhatikan faktor-faktor di antaranya sebagai berikut. Aspek lingkungan. Penuhi syarat aman, penuhi prasyarat keselamatan, penuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan. 2. Aspek mesin serta perlengkapan kerja. Mesin serta perlengkapan kerja mesti didasarkan pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketetapan yang berlaku. 3. Aspek peralatan kerja. Alat pelindung diri adalah peralatan kerja yang perlu tercukupi buat pekerja. 4. Aspek manusia. Mencakup ketentuan kerja, memperhitungkan batas potensi serta keterampilan pekerja, meniadakan beberapa hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, hindari tindakan yang kecelakaan, dan menghilangkan terdapatnya ketidakcocokan fisik serta mental. Kecelakaan kerja bisa dikurangi, dihindari, atau dijauhi dengan mengaplikasikan triple E. Yang pertama yaitu engineering. Berarti aksi pertama ialah lengkapi semua perkakas serta mesin dengan alat pencegah kecelakaan. Contohnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin dan alat lainnya supaya mereka dengan teknis bisa terproteksi. 2. Education. Berarti perlu memberi pendidikan serta latihan pada para pegawai untuk memberi rutinitas kerja serta langkah kerja yang pas dalam rencana sampai kondisi yang aman semaksimal mungkin. Ketiga, enforcement. Enforcement berarti aksi penerapan yang memberikan jaminan jika ketentuan pengendalian kecelakaan di lokasi kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.